Apakah Anda pernah terbangun dengan perasaan bahwa hari ini akan menjadi hari yang buruk? Kopi tumpah, macet di jalan, pertengkaran kecil dengan orang di rumah. Dan ajaibnya, seharian itu memang benar-benar buruk? Atau sebaliknya, pernahkah Anda merasa begitu bahagia, begitu ringan, seolah semesta berpihak pada Anda, dan sepanjang hari hal-hal baik terus berdatangan? Jika Anda pernah mengalami salah satu dari itu, berarti Anda sudah pernah merasakan rahasia yang akan kita bahas hari ini. Sebuah rahasia yang tidak diajarkan di sekolah, tapi diyakini oleh para ilmuwan terkemuka seperti Einstein dan dipraktikkan oleh orang-orang yang mencapai kesuksesan luar biasa. Ini bukan tentang keberuntungan, bukan tentang takdir buta. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih mendalam dan Anda punya kendali penuh atasnya. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar selanjutnya mungkin akan mengubah cara Anda memandang hidup Anda selamanya dan membuka pintu menuju potensi yang selama ini tersembunyi. Sudah siap untuk membuka pikiran Anda? Coba tulis "siap" di kolom komentar di bawah. Dunia adalah simfoni getaran dan Anda adalah konduktornya. Mari kita mulai dengan sebuah konsep sederhana namun revolusioner. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi. Meja di depan Anda, udara yang Anda hirup, bahkan pikiran yang sedang melintas di benak Anda, semuanya adalah getaran. Ini bukan konsep mistis, ini adalah fisika kuantum dasar. Albert Einstein pernah berkata, segala sesuatu adalah energi dan itu adalah segala sesuatu yang ada. Sekarang, bayangkan jika saya bilang bahwa realitas Anda saat ini, semua yang Anda alami, kesehatan, hubungan, saldo bank, pencapaian karir, bahkan masalah yang terus muncul, adalah cerminan langsung dari frekuensi getaran pribadi Anda. Apa yang Anda rasakan, pikirkan, dan ucapkan setiap hari membentuk sebuah gelombang energi yang terus-menerus Anda pancarkan ke alam semesta. Dan seperti radio yang hanya bisa menangkap siaran pada frekuensi yang sama, alam semesta akan mengirimkan kembali pengalaman yang beresonansi dengan frekuensi yang Anda pancarkan. Contoh ringan dan logis. Pikirkan stasiun radio lama. Dulu radio punya knop putar untuk mencari stasiun. Kalau Anda mau dengar lagu pop, Anda putar knopnya sampai ketemu frekuensi stasiun pop. Kalau Anda malah nyetel ke frekuensi stasiun berita, ya yang keluar berita. Sesimpel itu. Hidup Anda seperti radio itu. Jika Anda terus-menerus memancarkan frekuensi kekurangan, ketakutan, atau kemarahan, alam semesta hanya bisa mengirimkan kembali pengalaman yang cocok dengan frekuensi tersebut. Anda tidak akan bisa menangkap siaran kelimpahan atau kebahagiaan. Pernahkah Anda merasa terjebak di frekuensi yang salah? Ceritakan di kolom komentar pengalaman Anda. Penulis naskah ini mengalami sendiri pahitnya hidup di frekuensi rendah. Ia bangkrut, sakit-sakitan, tanpa arah, dan harus bekerja serabutan hanya untuk bertahan hidup. Sebuah kondisi yang mungkin banyak dari kita pernah rasakan, di mana rasanya hidup ini begitu berat dan penuh rintangan. Namun, di tengah keterpurukan itu, ada bisikan tipis di dalam dirinya. Kamu diciptakan untuk lebih dari ini. Bisikan itu adalah percikan potensi sejati yang mulai menemukan jalannya. Dari sana, ia mulai memahami bahwa frekuensi yang Anda pancarkan adalah realitas yang Anda tarik. Ini adalah titik baliknya. Ia menyadari bahwa bukan hanya keinginan yang menarik sesuatu, melainkan siapa diri Anda yang menarik realitas. Dan siapa diri Anda ini sepenuhnya ditentukan oleh getaran yang Anda pancarkan, baik sadar maupun tidak sadar. Mengapa beberapa orang terus beruntung? Ini bukan kebetulan. Seringkali kita melihat orang-orang yang seolah-olah selalu beruntung. Mereka mendapatkan promosi, bertemu pasangan yang tepat, masalah keuangan mereka terselesaikan dengan mudah, atau mereka selalu terlihat sehat dan bahagia. Kita mungkin berpikir, mereka memang sudah takdirnya begitu, atau mereka pasti punya koneksi. Tapi, itu bukan keberuntungan buta. Itu adalah penyelarasan frekuensi. Contoh ringan dan logis.
Pernahkah Anda ingin membeli mobil baru, lalu tiba-tiba Anda melihat mobil itu di mana-mana? Di jalan, di iklan TV, di parkiran mal? Bukan berarti jumlah mobil itu bertambah, tapi karena Anda sudah memasukkan frekuensi mobil ini ke dalam pikiran Anda, otak Anda menjadi lebih terhubung untuk melihatnya. Itu adalah contoh kecil bagaimana frekuensi bekerja. Orang-orang yang beruntung itu secara tidak sadar atau sadar telah menyetel frekuensi mereka ke kelimpahan, kesehatan, dan cinta. Pikiran dan emosi mereka selaras dengan apa yang mereka inginkan. Mereka bergetar pada frekuensi aku layak, aku mampu, semua hal baik datang kepadaku. Sebaliknya, kebanyakan orang justru terjebak dalam frekuensi yang berlawanan. Frekuensi kekurangan, ketakutan, rasa bersalah, keraguan, dan penyesalan. Dan tentu saja, mereka terus menarik pengalaman-pengalaman yang mencerminkan frekuensi negatif tersebut. Pernahkah Anda bangun dengan mood yang buruk, lalu seharian itu rasanya semua berjalan salah? Kopi tumpah, ketinggalan bus, bertengkar dengan seseorang di jalan. Rasanya alam semesta sedang melawan Anda? Seringkali, bukan kejadian itu yang merusak hari Anda, tapi getaran negatif Anda yang mulai menarik kejadian-kejadian tersebut. Setuju? Kalau setuju, coba ketik "aku setuju" di komentar. Senjata rahasia Anda, imajinasi dan kekuatan emosi. Kabar baiknya, Anda punya kemampuan luar biasa untuk mengubah frekuensi ini. Dua alat paling ampuh yang Anda miliki adalah pikiran dan imajinasi Anda. Penulis naskah ini menceritakan kisahnya yang mengubah segalanya. Suatu malam ia tenggelam dalam tumpukan utang. Lalu sebuah pencerahan datang. Jika semua adalah getaran, aku harus mengubah getaranku. Tak peduli apa yang kulihat di depan mata. Ia menutup mata, membayangkan hidup impiannya. Merasakan setiap detailnya seolah-olah sudah terjadi. Merasakan emosi kelegaan, kebahagiaan, dan rasa syukur. Meskipun hanya beberapa menit, getarannya berubah. Dan dari saat itulah, meski tidak instan, segalanya mulai bergeser. Contoh ringan dan logis. Prudesin, bayangkan seorang atlet olimpiade. Sebelum pertandingan, mereka tidak hanya berlatih fisik, tetapi juga melakukan visualisasi intensif. Mereka membayangkan diri mereka berlari dengan sempurna, merasakan angin, mendengar sorak-sorai penonton, melihat diri mereka melintasi garis finish dan meraih medali emas. Mereka merasakan emosi kemenangan itu sebelum itu terjadi. Otak mereka tidak bisa membedakan antara pengalaman yang benar-benar terjadi dan pengalaman yang divisualisasikan dengan intens. Dengan visualisasi dan emosi yang kuat, mereka secara sadar menyetel frekuensi mereka ke kemenangan, dan alam semesta merespon. Anda juga bisa menggunakan prinsip yang sama untuk kelimpahan finansial, hubungan yang harmonis, atau kesehatan optimal. Apa yang akan Anda visualisasikan setelah menonton video ini? Ceritakan impian terbesar Anda. Ini bukan sekadar positive thinking. Ini adalah penyelarasan frekuensi yang disengaja. Ketika Anda menyelaraskan diri dengan frekuensi realitas yang Anda inginkan, Anda tidak bisa menghindari manifestasinya. Ini adalah hukum fisika, bukan sekadar kata-kata motivasi. Setiap pikiran yang Anda miliki menghasilkan frekuensi, dan Anda hanya akan menarik apa yang harmonis dengannya. Jadi, mulailah belajar berpikir dengan tujuan, bukan sekadar bereaksi. Dinding tak terlihat membongkar paradigma lama Anda. Mungkin Anda bertanya, saya sudah coba, tapi kok susah sekali. Rasanya ada sesuatu di dalam diri yang menahan. Dinding tak terlihat itu adalah paradigma lama Anda. Paradigma ini adalah seperti program komputer yang tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda, bahkan sebelum Anda bisa berpikir kritis. Ini adalah kumpulan keyakinan, pola pikir, dan kebiasaan yang hampir tidak terlihat, namun mengendalikan sekitar 95% dari tindakan harian Anda. Anda bangun, memikirkan hal yang sama, merasakan emosi yang sama, membuat keputusan yang sama, dan di penghujung hari, Anda menuai hasil yang sama pula. Contoh ringan dan logis. Pikirkan ponsel pintar Anda. Ponsel secanggih apapun, jika masih menggunakan sistem operasi,
OS lama yang korup atau sudah usang, performanya akan buruk. Aplikasi sering crash, baterai cepat habis, dan tidak bisa menjalankan fitur-fitur terbaru. Pikiran sadar Anda mungkin ingin menginstal aplikasi baru. Misalnya, ingin kaya, sehat, bahagia. Tapi OS lama Anda, paradigma, terus berteriak. Memori penuh, tidak kompatibel, risiko tinggi. Ini menjelaskan mengapa banyak orang pintar dan pekerja keras sering terjebak di tempat yang sama. Mereka tidak kurang motivasi atau perlu belajar lebih banyak. Yang mereka butuhkan adalah memprogram ulang sistem operasi mental mereka. Menurut Anda, ada program lama apa yang paling sering menghambat Anda? Bagikan di komentar. Paradigma ini sebagian besar dibentuk oleh orang tua, guru, pengalaman masa kecil, dan lingkungan tempat Anda tumbuh. Saat Anda masih kecil, pikiran Anda seperti tanah subur yang terbuka lebar, menyerap apapun yang dikatakan tentang uang, cinta, kesuksesan, atau kegagalan. Tanpa pertanyaan, tidur Anda berusaha menjalani hidup luar biasa dengan program internal yang terus berteriak kelangkaan, ketakutan, dan keterbatasan. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Ia menerima apapun yang Anda ulangi dengan perasaan yang kuat. Jika Anda memulai dengan paradigma kelangkaan, Anda bisa menggantinya dengan paradigma kelimpahan melalui pengulangan, emosi yang intens, dan visualisasi yang konsisten. Paradigma lama Anda mungkin akan berbisik, "Ini bukan waktu yang tepat, ini terlalu berisiko, kamu sudah pernah mencoba dan gagal." Ia akan menggunakan ketakutan, pengalaman masa lalu, dan perbandingan dengan orang lain agar Anda menyerah. Tapi ingat, paradigma itu diciptakan untuk melindungi Anda. Namun melindungi tidak sama dengan membebaskan. Anda tidak hanya dilahirkan untuk bertahan hidup, melainkan untuk berkembang, tumbuh, dan menciptakan. Menulis ulang sesama hidup Anda. Anda adalah pencipta, bukan produk lingkungan. Ini adalah titik baliknya. Anda punya kekuatan untuk mengubahnya, menciptakan paradigma baru. Kuncinya adalah pengulangan emosional. Tuliskan realitas baru Anda. Rasakan seolah itu sudah nyata. Bayangkan dan ucapkan terima kasih seolah Anda sudah menerimanya. Jadikan itu gaya hidup. Setiap kali Anda mengulangi proses ini dengan niat, Anda memasang program baru dalam pikiran bawah sadar Anda, yang lama-kelamaan akan menjadi otomatis dan alami. Penulis naskah ini melakukan ini selama bertahun-tahun. Setiap hari, ia membawa kartu tujuan. Setiap kali ia menyentuh kartu itu, pikirannya kembali pada gambaran yang ingin ia ciptakan. Dan lama-kelamaan, gambaran itu menjadi lebih nyata daripada kenyataan di sekitarnya, hingga akhirnya terwujud. Contoh ringan dan logis. Pernahkah Anda belajar naik sepeda? Awalnya sulit, Anda sering jatuh. Pikiran Anda, paradigma lama mungkin bilang, "Ini bahaya, tidak bisa, menyerah saja." Tapi dengan pengulangan, dengan mencoba lagi dan lagi, dengan membayangkan diri Anda bisa mengayuh tanpa jatuh, dan dengan merasakan emosi kebebasan saat bersepeda, Anda memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Lama-lama Anda bisa mengayuh sepeda tanpa berpikir. Itu menjadi otomatis. Begitu pula dengan menciptakan realitas baru Anda. Apa kebiasaan atau keterampilan baru yang ingin Anda install ke dalam diri Anda? Yuk, share di bawah. Apa yang telah terjadi pada Anda hingga saat ini tidak menentukan takdir Anda. Yang menentukan adalah apa yang akan Anda lakukan sekarang dengan kesadaran baru ini. Anda bukanlah kesalahan Anda, bukan saldo bank Anda, bukan perkataan orang lain tentang Anda. Anda adalah energi, kesadaran murni, dan ketika Anda menyadarinya, sesuatu yang luar biasa di dalam diri Anda akan bangkit. Anda tidak terbatas. Anda bukan biasa-biasa saja. Anda adalah potensi tanpa batas. Dan ketika Anda memutuskan untuk hidup sesuai dengan kebenaran ini, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Benar-benar tidak ada. Orang-orang percaya bahwa mereka berpikir, tapi kenyataannya hanya sedikit yang benar-benar berpikir. Mereka hanya bereaksi.
Mereka keliru mengira aktivitas mental dengan pemikiran sejati. Pemikiran sejati adalah sebuah seni, sebuah kemampuan, sebuah tindakan penciptaan yang sadar. Ini adalah langkah pertama untuk mengubah setiap area dalam hidup Anda. Undangan untuk menulis kisah hidup baru Anda. Jadi sekarang saya bertanya kepada Anda, paradigma apa yang menahan Anda? Apa yang ia bisikkan kepada Anda setiap hari tanpa Anda sadari? Dan yang paling penting, apakah Anda bersedia memprogram ulang itu? Jawaban Anda sangat berharga bagi kami. Tinggalkan di kolom komentar ya. Karena jika ya, kehidupan yang selalu Anda impikan sudah menanti Anda. Kehidupan itu ada pada frekuensi yang tidak bisa dijangkau oleh diri Anda yang lama, tapi bisa dicapai oleh diri Anda yang baru jika Anda memutuskan untuk melakukannya. Mengubah paradigma berarti memutuskan bahwa cerita lama yang diceritakan kepada Anda bukan lagi cerita yang akan Anda jalani. Ini adalah saatnya untuk mulai menulis cerita baru setiap hari. Cerita asli milik Anda sendiri. Ingat, Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, tapi Anda menarik apa yang Anda adalah. Dan apa yang Anda adalah ditentukan oleh frekuensi getaran Anda, gambar yang Anda simpan di pikiran, dan emosi yang Anda pelihara setiap hari. Ketika Anda benar-benar memahami ini dengan hati, bukan hanya kepala, Anda memegang kunci untuk membuka pintu apapun dalam hidup Anda, baik itu finansial, emosional, spiritual, atau profesional. Jika pesan ini telah menggerakkan sesuatu di dalam diri Anda, jika Anda merasa ini adalah langkah awal menuju transformasi, jangan lewatkan kesempatan untuk terus belajar dan bertumbuh bersama kami. Like video ini jika Anda merasa mendapatkan pencerahan, share ke teman-teman dan keluarga yang mungkin juga membutuhkan pesan ini, dan pastikan untuk subscribe ke channel kami agar Anda tidak pernah ketinggalan rahasia-rahasia lain untuk membuka potensi sejati Anda. Mari kita ciptakan realitas impian kita bersama.